karena kenyataannya pernah saya alami saya dulu pada tahun 1990 kerja di PT Astra di Tike Pasar Kayu. Kemudian pekerjaan saya di situ sebagai penebang kayu, sebagai sensor. Kemudian pas jam 4 sore itu saya menebang kayu. Kemudian kayu itu karena ada kayu di atas, terdiri di atas itu saya foto di sini, ya mungkin kayu di atas itu yang antam saya seluruh tim saya dan saya yang bawa saya ke sana bahwa jam 4 saya dikena kayu dan katanya saya meninggal. Saya meninggal. Rencana saya mau dikubur paginya, rencana saya mau dikubur jam 10, jam 9 saya sudah bangkit kembali, hidup lagi. Ya. Jadi pada waktu kita mati, roh kita itu, jiwa kita itu keluar dari tubuh kita dan tubuh kita itu kita lihat. Setelah kita keluar dari tubuh kita, ya kita dituntut satu cahaya naik ke atas. Naik ke atas. Jadi di atas itu ada dua tempat yang disediakan Tuhan, tempat roh dan jiwa orang-orang yang telah mati. Dan tempat yang pertama adalah Firdaus. Firdaus ini adalah katanya dulu adalah tempat penantian tingkat 3 dari surga. Ini bukan surga. Belum surga Pak Di? Bukan surga. Firdaus itu bukan surga, tapi dia tempat tingkat 3 dari surga, tempat roh orang-orang yang sudah terdaftar namanya dalam kitab kehidupan. Artinya orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ditempatkan di situ. Apa yang dilakukan di situ hanya memuji-muji Tuhan. Siang dan malam itu kita memuji Tuhan dan siang dan malam. Kemudian orang-orang di situ saya lihat tidak ada yang tua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak. Semuanya itu umurnya sekitar 30 tahun. Dan saya diperkenalkan dua orang, yaitu Abraham dengan Raja Daud. Raja Abraham itu masih sekitar, kalau saya lihat masih sekitar 30 tahun, masih muda sekali. Begitupun juga Raja Daud. Setelah itu saya dibawa lagi ke satu tempat, di situ namanya alam maut. Saya tanya ini apa namanya? Ini namanya alam maut. Dan orang-orang yang tinggal, orang-orang yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang tidak didapatkan namanya dalam kitab kehidupan. Kemudian orang-orang yang sudah mengaku menerima Yesus, tapi ternyata tidak. Inilah tempat ini, di situ kita sudah merasakan namanya penderitaan. Biar setetes air dikasih di mulut kita itu tidak ada. Siang malam apa yang dilakukan orang itu saya hanya teriakan. Satu teriakan yang saya dengar di situ dibilang, Tuhan Yesus tolong ampuni kami. Apa dikatakan? Sudah tidak ada lagi waktumu karena selama kamu masih hidup di dunia, kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Itu ya. Jadi alam itu bukan neraka. Oh, belum neraka, bukan neraka. Jadi orang-orang yang mati kalau ada yang mengatakan dia masuk neraka itu tidak, belum. Karena nanti orang-orang itu masuk ke dalam neraka apabila datang Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Maka roh dan jiwa roh, jiwa dan tubuh orang ini akan dipertemukan. Kebangkitan itu artinya pertemuan antara tubuh jasmani dengan tubuh rohani. Jasmani. Kemudian juga kematian juga itu adalah perpisahan antara tubuh jasmani dengan tubuh rohani. Tubuh rohani karena dia berasal dari atas, itu yang berharga di hadapan Tuhan, itu kembali ke Tuhan. Kemudian tubuh jasmani kita karena itu dari debu, itu kembali ke tanah. Jadi tubuh kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ini hanya seandainya HP hanya casing. Yang berharga di mata Tuhan itu adalah tubuh rohani kita. Itulah yang kembali kepada Tuhan dan disediakan dua tempat yang saya sudah ceritakan tadi. Jadi surga dengan neraka itu nyata. Terus bagaimana bentuknya itu orang-orang yang ada di alam maut, Pak? Kita lihat. Kalau orang-orang bentuknya di situ dia pokoknya sangat menderita. Ya seperti kita ini, tapi dia merasakan namanya penderitaan. Siang malam berteriak-teriak di situ. Kan bagaimana bisa, karena kalau saya aja di situ cuma sebentar aja di situ panasnya luar biasa. Sebentar aja di situ panasnya luar biasa. Oh, sudah panas juga di situ, panas, Pak? Itu sudah panasnya minta ampun di situ. Itu sudah penyiksaan. Makanya kematian itu bukan artinya berakhirnya segala-galanya, tetapi kematian itu adalah merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Pada waktu kita meninggal kita hari ini, maka kita akan merasakan. Kita akan melihat dua tempat itu dan kita akan merasakan. Kalau kita meninggal.
menangis, akhirnya saya disuruh kasih tahu bahwa kamu harus pulang. Kamu pulang dan apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat kamu harus cerita. Dan saya kasih tahu, misalnya kalau saya cerita, ternyata banyak orang yang tidak percaya, dia bilang cukup, yang penting kamu sampaikan. Masalah percaya tidaknya itu tergantung dari keputusan seseorang. Karena keselamatan itu bukan kita yang paksakan, tetapi tergantung dari keputusan kita. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan bahwa bagi orang-orang mati tidak ada doa. Itu tidak ada lagi hubungan kita dengan keluarga kita yang mati. Maksudnya kita tidak bisa mendoakan orang mati untuk mereka selamat. Iya, kita tidak bisa mendoakan orang mati supaya dia bisa selamat. Itu tidak ada. Karena keselamatan itu hanya ditentukan pada waktu kita masih hidup. Setelah kita mati, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Dari situ ada lagi satu kitab itu tempat mencatat setiap apa yang kita lakukan di setiap hari. Marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang betul-betul takut kepada Tuhan. Yang kita mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang melihat saya. Tiap hari ada malaikat. Ada malaikat yang mengikuti satu malaikat yang mengikuti. Ada malaikat yang mencatat setiap apa yang kita lakukan dan itu kita akan pertanggungjawabkan. Kira-kira bagaimana misalnya kalau kita sebagai orang Kristen jarang pergi gereja. Ternyata sudah ada catatan kita di sini bahwa tanggal ini, minggu ini kami tidak pergi gereja. Kalau kita ditanya kenapa kami tidak pergi gereja, kira-kira apa yang kita mau jawab? Kira-kira apa yang kita mau jawab? Karena tidak ada alasan sama Tuhan. Tidak ada. Tidak kita pertanggungjawabkan. Yang dicatat itu apakah cuma dosa atau ada juga kebaikan? Setiap apa yang kita lakukan itu dicatat. Kita sangat aplikasikan keselamatan yang diberikan Tuhan secara gratis kepada kita jangan sia-sia. Karena itu satu-satunya akan menjamin kita masuk ke surga. Di luar daripada itu tidak bisa sekali. Marilah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Marilah kita semua seperti Kristus, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Baik lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat tindakan kita. Karena itulah tujuan Tuhan untuk memanggil kita, untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, supaya nama Allah kita dimuliakan dan orang bisa diselamatkan. Terima kasih.